Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dengan semakin populernya instruksi online atau e-learning dalam pendidikan dan pelatihan di perusahaan, ada kebutuhan yang kuat untuk mengembangkan model desain instruksional yang efektif untuk memfasilitasi pengembangan dan penyampaian lingkungan pembelajaran online. Nah, diskusi malam ini kita akan membahas bagaimana metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi ini. Nah, diskusi kali ini kita akan dibawakan materi oleh Mbak Oci. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk mereview, baik bertanya atau menambahkan. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan Mbak Oci ya. Silakan Mbak Oci. Baik, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa kembali. Izinkan saya melakukan paparan dan silakan Bapak Ibu disimak, dan jika ada pertanyaan kita akan adakan sesi tanya jawab, dan mohon berikan masukan yang terbaik dan akan menjadi pedoman bagi kita semua. Izinkan saya mulai sebentar ya Bapak Ibu, akan mencari PowerPoint-nya sebentar. Baik, apakah terlihat di Bapak Ibu? Belum ya? Ya, baik. Dan posisi saya belum muncul. Sudah muncul? Sudah terlihat? Sudah. Tampilannya berbeda ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bagus pula tampilannya. Ya, ini ya nanti akan saya berbagi bagaimana caranya menampilkan seperti diajarin ya, Mbak. Siap. Baik, baik, untuk tim ini saya akan memperkenalkan ada Ibu Asmayanti Ahmad. Halo Ibu Asmayanti Ahmad. Kemudian ada Ibu Widya Murbaningsih. Selamat malam Ya, Ibu Widya malam. Kemudian Ibu Aprilia Hudaida. Halo. Iya, Pak Indra. Halo. Hai, Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam Pak Ferry. Assalamualaikum. Kemudian ada Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Dan ada Ibu Andriana Renova. Halo Ibu Andriana Renova. Ya. Bersama saya Rosi Purwanti. Baik, berikut mengenai yang akan kita bahas adalah 6 metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Dan selama kita ketahui bahwa untuk tahun 2021 sudah mengalami pandemi hampir menjadi 2 tahun. Nah, berikut adalah 6 metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi oleh beberapa pakar. Yang pertama yaitu project based learning, di mana project based learning ini merupakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Di mana project based learning sendiri itu diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana Mas Menteri Mas Nadiem sendiri metode ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Kebanyakan project based learning ini bisa berbentuk berbagi, bermain bersama, bermain game bersama, kemudian mentimentor.com seperti itu. Jadi selama melakukan daring itu melakukan eksperimen, melakukan proyek dalam project based learning. Kemudian yang kedua yaitu daring method, di mana kalau daring method sendiri Bapak Ibu sudah melakukan metode daring pembelajaran sudah dilakukan sejak pertengahan 2020 ya Bapak Ibu, dan memang bukan menjadi, saat ini sudah menjadi habitat Bapak Ibu karena dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring ini atau daring metode, karena Bapak Ibu juga mengalami harus dilakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini. Dan di mana sistem daring metode tersendiri yaitu sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Nah, untuk metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa memanfaatkan
fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti hanya membuat konten. Sama seperti kita melakukan daring seperti malam hari ini juga merupakan daring method. Nah, selain bisa berbagi video, berbagi konten, kemudian bisa berbagi file, bisa berbagi PowerPoint. Nah, ini merupakan cara melakukan pembelajaran daring method. Yang ketiga yaitu luring method, di mana luring method yang dimaksud pada mode pembelajaran dilakukan di luar jaringan. Artinya kalau untuk saat pandemi ini pembelajaran tatap muka namun terbatas mengikuti arahan protokoler kesehatan. Nah, untuk luring method yang telah dilakukan oleh beberapa sekolah pada saat masa pandemi ini, Bapak Ibu pasti sistemnya bersesi-sesi seperti itu ya. Ada yang seminggu 3 hari, maksudnya dalam seminggu itu 3 hari luring method, 3 hari offline, artinya tugasnya dilakukan di rumah, kemudian 3 hari dilakukan di dalam kelas, namun dengan jumlah yang terbatas. Itulah dibilang mengikuti arahan PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas seperti itu. Kemudian kalau yang untuk keempat yaitu home visit method, di mana metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi si pengajarnya itu datang ke ke rumah si peserta didiknya. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Akhirnya artinya secara private gitu ya. Tapi kalau tidak sanggup anak peserta didiknya banyak, dikelompokin dalam jumlah yang misalnya dalam kecamatan terdekat atau dalam kelompok belajar yang dekat. Kalau dalam kecamatan itu misal dikumpulkan 6 orang anak atau 5 orang anak. Jadi si pengajarnya juga tidak mengunjungi satu-satu karena peserta didiknya banyak. Namun kalau peserta didiknya sedikit ya setidaknya memang harus datang ke home visit satu-satu seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau yang anak peserta didiknya dalam jumlah yang banyak, artinya dikelompokkan dalam kelompok belajar dengan jumlah tertentu. Nah, untuk mode pembelajaran yang sangat efektif pada saat masa pandemi, yang kelima yaitu integrate kurikulum, di mana integrate kurikulum sendiri itu merupakan perpaduan, koordinasi, harmonis, kebulatan, dan keseluruhan. Meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, di mana tujuannya membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integrate, yang kehidupannya selaras dengan sekitarnya. Dilaksanakan melalui pengajaran unit, anak dilatih sebentar, sepertinya terganggu muka saya ya. Saya akan pindahkan dulu ke atas. Ya. Dilaksanakan melalui pengajaran unit, anak dilatih memecahkan masalah menurut cara-cara ilmiah. Kemudian pelajaran disusun sebagai keseluruhan yang luas atau broad unit. Jadi integrated kurikulum ini hampir sama dengan luring method. Jadi hanya dia mengumpulkan mengumpulkan peserta didiknya dalam kelompok, kemudian melakukan proyek, kemudian mengumpulkan semacam konten seperti itu. Tetapi anak-anak membentuk menjadi terintegrasi, kemudian selaras dengan sekitarnya. Artinya dalam kelompok-kelompok tertentu bisa dilakukan secara luring, bisa dilakukan secara daring. Untuk yang terakhir, di mana metode yang paling efektif dalam masa pandemi ini yaitu blended learning. Metode blended learning merupakan bentar, sepertinya juga terganggu nih. Ya. Oke. Metode blended learning sendiri adalah metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus, di mana metode ini menggunakan sistem daring berupa tatap muka melalui video conference. Nah, salah satunya yang kita lakukan seperti ini yaitu video conference. Jadi bisa juga melalui Google Meet, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan kalau dalam Microsoft itu Microsoft Way juga bisa.
Kemudian kenapa saya bilang Microsoft Sway itu juga bisa, karena video Bapak Ibu juga bisa disematkan dalam Microsoft Sway. Jadi bisa melakukan blended learning, artinya ada interaksi, kemudian ada nantinya kuis disematkan dalam Sway tersebut. Kemudian meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Artinya ada feedback, walaupun sama sepertinya contohnya dengan kita seperti ini, adanya walaupun tidak dalam satu tempat atau tatap muka secara langsung, namun kita bisa melakukan interaksi, sesi tanya jawab, kemudian bisa melakukan koreksi. Kalau dalam pengajar dengan peserta didik bisa mengoreksi jawaban peserta didiknya, seperti itu. Nah, itulah paparan mengenai metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Jadi ada 6 yang diteliti oleh para pakar selama masa pandemi saat ini. Demikian paparan yang setelah saya sampaikan. Kita akan lakukan sesi tanya jawab dan akan saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Ferry. Oke. Terima kasih Mbak Oci. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya, boleh silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, saya izinkan stop share screen sebentar. Ya, silakan Ibu Dewi. Ibu bertanya, dari 6 metode yang dijelaskan sama Ibu Rosi tadi, mungkin metode yang terakhir mungkin itu yang efektif menurut saya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ntar saya lihat catatan, metode apa sih yang menurut Bu Rosi yang paling efisien, yang bisa dipakai dalam KBM daring untuk memberikan rangsangan yang lebih efektif, lebih kreatif, lebih inovatif, dan tanggung jawab pada siswa dalam Google Classroom. Karena kebetulan pada saat daring di pembelajaran e-learning ini, saya lebih banyak menggunakan Google Classroom dan Zoom untuk conference kepada siswa. Jadi yang paling efektif, yang menunjukkan ke kreatif dan inovatif itu apa dari ke-6 metode tersebut yang lebih baik gitu. Itu saja. Baik, pertanyaannya menarik sekali ya Pak Ferry. Saya kembalikan dulu ke Pak Ferry. Langsung di ini aja, ditanggapi aja. Iya, terima kasih Pak Ferry dan terima kasih Bu Dewi, pertanyaannya benar menarik. Jadi kalau dari 6 metode pembelajaran yang efektif menurut Bapak Ibu, kalau dari saya pribadi itu betul yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa yang paling efektif blended learning, artinya ada pelaksanaan secara daring, kemudian adanya luring untuk melakukan evaluasi pada saat melakukan daring. Jadi antisipasinya kalau versi kami bilangnya sinkron asinkron seperti itu ya. Sinkron itu ketika melaksanakan pembelajaran secara daring, saya tidak akan memamerkan bahwa ada platform ini mana yang lebih bagus seperti itu ya. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Dewi itu bisa menggunakan Google Classroom, kemudian bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan platform lainnya, dan itu sesuai kenyamanan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Artinya itu kenyamanan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk mengatasi kejenuhan peserta didik, lakukan periode, artinya 2 hari daring, kemudian sehari itu offline, artinya asinkronnya. Jadi ya sebentar, ini sepertinya 10 menit akan off, jadi Bapak Ibu akan bersabar.
ada waktunya. Dan nah itu tadi saya akan melanjutkan bahwa ketika 2 hari sudah daring, lakukan itu kan setelah Bapak Ibu melakukan daring, baik itu menggunakan classroom, kan Bapak Ibu pasti mengerjakan ada penugasan kan. Nah pada saat memberikan penugasan itu lakukan secara asinkron, adanya waktu untuk offline, artinya daring asinkron untuk meredakan suasana kejenuhan para peserta didiknya antara pengajar dan peserta didiknya. Jadi lakukan evaluasi, berikan apa ya, seperti semacam instrumen atau pertanyaan seperti itu. Jadi tidak melulu tugas. Setelah Bapak Ibu melakukan daring, pasti Bapak Ibu memberikan tugas seperti itu ya. Tetapi bagusnya setelah 2 hari Bapak Ibu kasihkan evaluasi, kemudian setelah 2 hari daring, 2 hari offline, kemudian 2 hari lagi itu daring. Jadi dalam seminggu dalam pembelajaran Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, 5 hari pembelajaran atau 6 hari pembelajaran. Sepertinya banyak kan 5 hari ya. Nah kalau dalam 5 hari di SMK Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Berarti kalau jenjang SMP 5 hari ya? 5 hari, iya 5 hari SMP. Berarti tergantung kenyamanan Bapak Ibu sebagai pengajar dan melihat situasi peserta didiknya bagaimana. Jadi kalau misalnya 5 hari artinya selang-seling bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalau di SMK mungkin lebih dominan 3 hari daring, 3 hari offline seperti itu. Atau pengalaman dari Bapak Ibu bagaimana? Apakah lebih nyaman seminggu daring atau seminggu depan lagi itu offline, atau memang ada tatap muka pada saat seminggu depannya lagi, atau bagaimana? Nah, boleh diceritakan di sini? Ada pengalaman? Ya kalau menurut saya yaitu tadi adakan tidak melulu secara daring, adakan daring dan secara daring, ada secara offline-nya gitu ya, sinkron dan asinkronnya seperti itu. Boleh berbagi mungkin tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Silakan Pak Ferry. Mungkin sedikit Mbak Oci, Silakan. mungkin kita bisa berbagi ya. Kalau saya sendiri untuk pembelajaran itu, karena saya ini ngajarnya di SMP dan kebetulan kelas 7. Dan itu mungkin sebelumnya mereka di SD itu belum pernah kenal yang namanya Zoom, belum kenal yang namanya Google Meet. Mereka ketika kita kasihkan link itu antusias sekali. Jadi setiap pertemuan itu mereka maunya lewat Zoom. Belum waktunya, besok belajar malamnya mereka udah tanya, Miss, linknya sudah ada belum untuk besok? Karena mereka sangat antusias untuk itu. Nah, kalau saya sendiri setelah kita pembelajaran di daring itu di Google Meet ya, saya pakai Google Meet, itu kita kasih penjelasan materi, baru memang tugasnya saya serahkan mereka di off-nya. Nah, nanti mereka silakan kumpulkan tugasnya, itu saya berikan di Google Classroom. Jadi 2 ini yang dipakai. Dan mereka lebih senang kayaknya memang lewat Zoom itu. Antusias, dari jumlah siswa 32 itu masuk sampai 29, paling yang tidak masuk tuh 5 sampai 6 orang paling. Mereka sangat antusias kalau untuk itu. Karena mungkin sebelumnya mereka belum pernah dapat itu ya di SD kali ya. Jadi mereka senang dengan itu. Itu kalau pengalaman saya. Jadi saya pun mencari bagaimana cara biar mereka nggak bosan di Google Meet itu. Kita sendiri yang kewalahan. Mereka antusias dan terus banyak bertanya. Karena memang alhamdulillah mereka ada difasilitasi juga dengan orang tuanya, dengan gadget mereka yang memang alhamdulillah bisa. Jadi mereka makanya sangat antusias untuk itu. Itu pengalaman saya. Iya. Terima kasih Bu Lia, dan betul sekali yang tadi disampaikan, kalau misalnya anak-anak peserta didik yang jenjang SD biasanya mereka mengekspor Zoom ya gitu ya, mungkin Zoom, Google Meet. Namun itu tadi kalau untuk jenjang SD mungkin dibatasi dari segi jam. Jadi tidak dalam sehari dalam 4 jam daring, enggak. Biasanya 1 sampai 2 jam gitu ya Bu Lia ya.
Kalau untuk jenjang SD, tapi kalau untuk jenjang SMP, SMA itu bisa dalam sehari daring itu melakukan sebanyak 3 jam, 3 sampai 4 jam Karena gitu ya. betul. Jadi kalau untuk dan betul. Pakainya Google Meet kan, jadi waktunya juga Iya. tidak terbatas. Untuk memperkaya para pendidik dalam melakukan daring, yaitu lakukan ice breaking secara online, baik itu video, baik itu Mentimeter, baik itu game online, kemudian yang bisa karena mereka pakai Quizzes, betul. Ya. Jadi artinya untuk mengatasi kejenuhan pada peserta didik yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang dialami oleh Bapak Ibu sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Dan kita sepertinya ada 4 menit. Mungkin Boleh berbagi pengalaman kembali? Ya, silakan Pak Indra. Ya, silakan Pak Indra. Ya, kalau saya sendiri kebetulan ngajar di SMK dan ngajarnya kan praktik, saya sendiri lebih cenderung memberikan PBL. Seperti itu. Project based learning. Project based learning, ya betul. Ya, karena kita kan ngajar praktik tentang pemanduan contohnya. Jadi kita beri arahkan step-stepnya, nanti mereka praktikkan sendiri dan mereka demonstrasikan sendiri dan mereka demokan, bisa berkelompok, berdua, bertiga, berlima seperti itu. Jadi mereka cerdas dalam mempresentasikan dan juga mereka cerdas dalam membuat video. Karena ternyata siswa-siswi itu lebih pintar, lebih cerdas dari gurunya. Betul. Kalau saya nggak ngerti apa tentang bikin video, justru anak-anak lebih pintar. Seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama kurang lebih dalam daring ini, dalam pandemi seperti ini. Itu aja sih kalau saya. Iya, terima kasih Pak Indra. Dan itu betul, kalau untuk vokasi, jenjang vokasi itu memang harus tatap muka dan memang praktik ya. Betul yang disampaikan Pak Indra bahwa untuk jenjang SMK itu lakukannya project based learning. Karena kalau misalnya kayak kalau vokasi di Pak Indra itu jenjangnya pariwisata gitu ya, harus ditunjukkan. Jadi nggak mungkin daring ya. Kalau daring terus anak-anak nggak bisa nunjukkan daerah mana, kemudian wisata mana. Atau kalau misalnya vokasinya jenjang SMK misalnya bidang pertukangan seperti itu, nggak mungkin nunjukkan secara daring, tapi nunjukkan seperti proyek. Betul yang disampaikan oleh Pak Indra. Karena waktu tinggal 2 menit, apakah ada yang berbagi pengalaman kembali? Ya, untuk bagaimana dengan paling yaitu tadi tipsnya, yaitu tadi lakukan untuk menghindari kejenuhan, bisa lakukan quizzes yang tadi disampaikan Ibu Lia, kemudian lakukan game, kemudian kalau yang untuk Pak Indra sendiri atau yang jenjang vokasi itu kebanyakan seminggu sekali, nggak melulu itu ya Pak Bu, artinya tidak melulu tatap muka ya, paling terbatas atau pakai sesi gitu mungkin kali ya. Jadi tidak dalam seminggu anak-anaknya dalam keadaan banyak plek sehari dalam banyak, tapi per sesi. Jadi sehari itu bisa 5 orang, besoknya 5 orang seperti itu kali ya. Jadi nggak langsung tatap muka tiap hari. Kemudian karena itu tadi, karena project based learning, artinya dikasih anak tersebut tugas proyek yang langsung terjun ke praktik. Baik, waktu tinggal 1 menit, kita akan tunggu dan saya akan kembalikan ke moderator. Silakan Pak Ferry. Oci, maaf. Ya. Jadi kalau metode pembelajaran ini sebenarnya kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan, contohnya kemana gitu ya. Kalau dari Pak Hendra tadi kan karena kebetulan dia banyak praktek, mungkin disesuaikan antara biar mahasiswa tidak jenuh dan monoton. Mungkin untuk pertemuan minggu pertama dia lakukan penugasan di GCR, kemudian untuk pertemuan minggu kedua dilakukan daring lewat Zoom meeting atau Google Meet. Mungkin begitu ya Pak Hendra ya. Ya, Iya. artinya blended learning juga bisa sesuai Blended dengan learning. ya, sesuai dengan Jadi, kebutuhan. karena kita kan tidak bisa tetap muka terus menerus. Iya.
Silakan Pak Indra. Ya, karena di SMK itu memang tidak khususnya SMK 2 atau hampir seluruh sekolah di Jambi kan sejak awal semester kemarin tidak boleh PTM, maka kita kan semuanya lewat Zoom, lewat online, baik itu Google Meet atau lewat Zoom, apalah yang kita gunakan. Nah, kalau saya sendiri pribadi, itu di samping sekali-kali kita gunakan Zoom, saya lebih banyak memberikan project based learning tadi. Contohnya eksplorasi tentang objek wisata. Mereka minimal mereka memplok daerah, datang ke daerah, mereka bikin vlog. Nah, mereka bercerita, bisa berdua, bertiga, mereka videokan, nanti mereka edit dan mereka share di media sosial mereka, bisa YouTube, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa whatever lah mereka gunakan. Seperti itu. Nah, kita berikan penilaian berdasarkan beberapa kriteria, mulai dari penampilan mereka, presentasi mereka, terus narasi yang mereka sampaikan, up to date atau tidak, seperti itu. Dan alhamdulillah bagi siswa-siswa yang kreatif memang luar biasa hasilnya. Tapi bagi siswa-siswa yang memang agak sedikit kurang kreatif, mungkin ada hambatan, memang ada masalah seperti itu. Tapi karena siswa diberikan tugas seperti itu, mereka lebih senang sih rata-rata. Itu pengalaman saya. Iya, balik lagi yang disampaikan. Iya, terima kasih Pak Indra sebelumnya sudah berbagi apa yang dialami proses KBM di kelas Pak Indra, seperti itu ya Pak Indra. Dan betul yang disampaikan Ibu Dewi juga, jika ada kejenuhan tugas-tugas terus atau project-project terus, lakukan juga blended learning, dan lakukan juga bisa yang disampaikan oleh Pak Indra, disematkan ke media sosial. Kemudian jadi ada kebanggaan bagi anak-anak yang telah mengerjakan proyek tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator, bagaimana kita lanjutkan? Oke, terima kasih Mbak Uci, terima kasih semua. Itu ada Mbak Yanti yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan Mbak Yanti. Ya, baik Pak Ferry, saya ingin bertanya kepada Ibu Uci. Tadi mengenai pembelajaran, ada 6 metode ya Bu Uci, ada blended learning, ada metode learning method, daring method. Nah, yang akan saya tanyakan, bagaimana cara keefektifan pembelajaran di masa keefektifan dan efisiensi pembelajaran pada masa pandemi ini. Iya, ya silakan Pak Ferry. Ya, langsung aja Mbak. Iya, saya nangkapnya pertanyaannya gini ya, bagaimana cara pembelajaran efektif di masa pandemi seperti itu ya, Bu Yanti ya? Iya. Atau ya tips gitu ya, bagaimana tips ya? Iya. Yang pertama kan ya. Tadi udah kita kenalkan metodenya ya Bu Uci. Ya. Jadi saya akan bertanya bagaimana keefektifan dan keefisiennya pembelajaran pada masa pandemi ini. Triknya gitu. Iya, baik. Yang pertama yang paling utama adalah kenali dulu peserta didiknya bagaimana. Artinya dominan anak-anak tersebut di wilayah yang internetnya baguskah, atau yang memang dominan tidak bisa terakses. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa daerah yang tidak bisa mengakses daring sama sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memaksakan untuk melakukan daring, itu sepertinya percuma. Seperti itu ya. Jadi petakan posisi baik Bapak Ibu sebagai pengajar, petakan juga Bapak Ibu kondisi si peserta didiknya. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, siapkan ruangan khusus untuk belajar online. Artinya kalau untuk peserta didik pastinya di rumah ya. Nah, namun di rumahnya itu tidak dalam keramaian. Kemudian Bapak Ibu pengajarnya juga lakukan apakah itu di tempat yang khusus, itu dalam arti nggak boleh di kamar, kemudian boleh di tempat yang
memang khusus untuk tempat bekerja seperti itu. Nah, sediakan tips berikutnya juga buatkan jadwal online yang tadi disampaikan. Jadwal online di sini tentukan karena sudah dipetakan baik itu Bapak Ibu sebagai pengajar, baik itu peserta didik dalam proses KBM tadi, proses PBM tadi, petakan juga jadwalnya. Jadi di schedulekan jadwal proses pembelajaran Bapak Ibu yang tadi biar tidak jenuh bagaimana, kemudian apakah lakukan 2 hari daring, 2 hari offline seperti itu dijadwalkan sesuai dengan yang telah dipetakan sebelumnya keadaan baik itu Bapak Ibu sebagai pengajar dan peserta didiknya bagaimana. Kemudian tips berikutnya yaitu siapkan ya tadi ya, kalau untuk yang internetnya sudah dipetakan di awal, kemudian siapkan juga makanan dan minuman yang ringan, namun sampaikan sebelum memulai pembelajaran, lakukan artinya penyampaian pendahuluan terlebih dahulu, artinya anak-anak gitu siapkan makanan yang ringan di depan laptop peserta didik Bapak Ibu. Hanya sampaikan etika dalam melakukan secara virtual. Jadi ketika anak-anak ingin makan itu ditutup dulu kameranya atau seperti itu, atau di off-kan dulu audionya seperti itu. Jadi sampaikan dulu aturan-aturan dalam melakukan pembelajaran secara virtual atau pembelajaran secara daring. Nah, mungkin ada tambahan dari Ibu Widya atau sebagai tips sebagai pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Ya, Pak Oci, terima kasih. Kalau sedikit pengalaman, sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda juga dengan Pak Edra dan juga teman-teman yang lain seperti dia juga kan. Kita pengajar sebenarnya dituntut untuk mengkolaborasikan berbagai macam metode biar ada pergantian sehingga tidak monoton terhadap peserta didik gitu ya. Misalnya materi A cocoknya project learningnya ini bagaimana. Kalau saya misalnya di sosiologi untuk kelas 12 itu materinya tentang perubahan sosial, mereka saya buat misalnya proyeknya adalah membuat mading mini gitu kan. Jadi setiap orang buat karton, berkreasi di dalam karton itu bagaimana perubahan sosial dulu dan sekarang bagaimana mereka membuatnya di dalam karton itu. Dan saya karena ini pelajarannya daring, sehingga terkadang kalaupun dia mau membuat kelompok itu agak sulit karena mungkin posisi tempat tinggal itu kan berjauhan ya. Jadi saya hanya membebaskan boleh berkelompok, boleh individu, tergantung mereka enaknya gimana gitu. Nah tapi kalau dia misalnya itu materinya adalah konflik, saya tidak bisa menyuruh mereka menganalisis langsung ke daerah konflik karena itu berbahaya. Nah jadi mungkin mereka lebih kali-kali saya masih pakai yang namanya discovery learning gitu kan, pemecahan masalah melalui artikel-artikel seperti itu. Jadi tetap saya berpulang kepada materinya. Kalau misalnya seperti kelompok sosial, saya rasa mereka bisa mendatangi berbagai macam kelompok sosial yang banyak di Provinsi Jambi, dan itu sebenarnya mengenalkan mereka bahwa di kehidupan nyata sehari-hari mereka sudah dekat dengan kelompok-kelompok sosial. Dan mereka saya buat misalnya memakai aplikasi TikTok gitu kan. Yuk gunakan aplikasi TikTok tentang materi kita kelompok sosial. Boleh kelompok sosial apa saja yang mau kamu datangi di daerah wilayah tempat kamu tinggal. Jadi artinya di situ penilaian itu, untuk penilaiannya asesmennya bisa 3 kita lihat. Kemampuan mereka secara pengetahuan menguasai materi secara textbook, kemudian aplikasi, kemampuan mereka di IT, penggunaan TikTok tadi, dan yang ketiga adalah kemampuan mereka menganalisis turun di dunia nyata di lingkungan sekitar itu dikaitkan dengan materi. Jadi 3 penilaian itu bisa kita lakukan di situ. Kalau sejauh ini yang saya pakai seperti itu. Cuma tetap lagi kendalanya adalah sebagaimanapun kita berusaha sebaik mungkin merancang metode pembelajaran, tetap saja peserta didiknya pasti ada yang tidak antusias. Nah itu kita tidak tahu apa alasannya. Tetap saja ada. Paling hebat dari 32 siswa
paling hebat 10 yang rajin. Kadang-kadang kita langsung kumpulin tugas secara luring, langsung bertemu tatap muka. Artinya sekalian kita menjelaskan, ini loh nak yang salah, ini loh yang kita harus luruskan gitu. Tapi yang kita lihat dari minggu ke minggu siswanya itu lagi. Nah, terakhir yang jadi permasalahan bagaimana siswa yang tidak pernah hadir di pembelajaran daring ini. Dilakukanlah tadi seperti yang Mbak Uci bilang, ada metode home visit. Nah, ketika kita home visit itu sangat memakan waktu, memakan tenaga, kemudian memang untuk satu orang menghabiskan sangat waktunya begitu. Nah, jadi memang saya rasa kalau home visit ini tidak terlalu maksimal. Kemudian anaknya pasti kayak kejar-kejaran gitu, Mbak Uci. Ketika kita mau datang ke rumahnya, dia kemana, seolah-olah ingin menghindar gitu. Karena takut lawan orang tua, segala macam. Jadi sebenarnya ya setiap metode ini ada kendala dan ada kemudahannya, itu saja tergantung dari peserta didik dan si pengajar itu lagi kembali. Ya, itu saja mungkin kalau pengalaman dari saya, Mbak Uci. Terima kasih. Iya, ya itu yang disampaikan oleh Ibu Widya dan saya sebagai tips itu Bu Yanti ya. Halo. Ya. Iya, terima kasih Bu Widya sudah berbagi pengalaman bahwa Nah, yang sedikit disampaikan Mbak Ibu Widya. Ya, Tadi yang tadi home visit ya itu karena ini saya mendengar pengalaman dari adik saya sendiri mengenai home visit itu ya, yang katanya kalau kita ke rumahnya susah. Nah, ini pengalamannya terkaitannya dengan orang tua. Nah, kalau saya dengar-dengar dari masukan anak-anak saya gitu, ini malah orang tuanya kalau kita home visit tuh malah nggak terima. Gimana triknya tuh supaya orang tuanya tuh mengerti, loh ini bukan maksudnya kita menyalahkan ini anaknya seperti ini salah pembelajaran bukan seperti ini. Gimana kita memberi masukan kepada orang tua biar dia bisa menspirit anaknya untuk belajar secara daring maupun luring yang benar itu. Ya Mbak Yanti, sebenarnya kalau udah home visit ini sebenarnya udah agak tanda kutip udah agak urgent gitu kan ke anaknya, karena di absen juga nggak pernah ada di tugas apalagi. Jadi kalau kita mau malah sampai ya, benar kosong semua Mbak. Jadi kita ke sana itu memang bawa bodyguard seperti BK gitu. Nah, terus udah ada segala macam bukti nyata untuk orang tuanya sebagai penangkal atau benteng kita untuk memberikan info kepada orang tuanya. Benar sih Mbak, bahwa ada orang tua yang saya sudah kasih HP, kuotanya sudah penuh gitu. Jadi ketika kita tunjukin absensi yang memang benar-benar kosong di jam yang sekian kita masuk, orang tuanya akan tetap aja ada model orang tua yang tetap tidak mau menerima anaknya disalahin. Karena memang belajar daring ini memang kayak gini, orang tua yang dibuat susah segala macam, begitulah alasannya. Makanya trik orang BK kan ada untuk menyampaikan hal seperti itu. Kalau nanti kita yang berhadapan udah jadi jambak-jambakan kayaknya gitu Mbak, kalau kayak gitu. Ya, benar. Makanya harus ada BK yang mendampingi kita gitu. Itu kalau dari kami di SMA 12 seperti itu Pak Yanti ya. Terima kasih Mbak Wid, saya bisa berikan masukan juga kepada teman yang bertanya seperti itu. Terima kasih Mbak Wid. Iya, jadi menarik ya Pak Ferry ya. Baik pengalaman dari Bu Widya, kemudian apa yang ditanya dari Bu Yanti, dan menjadi inspirasi bagi kita bahwa kalau untuk metode homeschooling itu ada kendala, kemudian ada kenyamanan bagi pengajar menggunakan metode di antara 6 itu. Yang mana yang lebih efektif itu tergantung dari baik itu pengajar, baik itu karakter peserta didiknya, begitu ya Bu Widya ya. Dan itu menarik sekali dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, saya kembalikan ke Pak Ferry sebagai moderator. Oke, makasih Moci. Memang sangat menarik ya. Tetapi di sini kita juga tugas kita itu kan bukan BK. Jadi home visit yang dimaksud di sini kemungkinan ada kelompok-kelompok kecil. Jadi guru mengunjungi kelompok kecil itu gitu. Jadi tidak full home visit satu-satu rumah gitu. Ya, itu menurut saya. Betul. Tadi kan disampaikan kalau homeschooling ya, kalau yang disampaikan Bu Widya kan home visit itu benar cara
cara bagaimana si pengajar untuk menggapai tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya seperti itu oleh pengajar ke peserta didiknya, sampai nggak ke peserta didik. Kemudian selain tugas-tugas, bagaimana keadaan pengerjaan tugas tersebut, apakah sampai enggak di anaknya, dan bagaimana di anaknya itu sudah mengerjakan dan dipantau tidak sama orang tua, seperti itu. Jadi saling evaluasi antara pengajar dan peserta didiknya ketika melihat ke anaknya, dan itu nanti ada diskusi sendiri antara anak, orang tua, pengajar, dan gurunya, seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry juga bahwa dalam home visit tersebut tidak harus si guru, karena kan pasti dalam satu kelas itu nggak sedikit ya anaknya, pasti banyak ya. Jadi nggak mungkin dalam seminggu kalau misalnya home visit terus bakalan habis waktu untuk mengunjungi, kemudian belum lagi transportasi ke situ juga lumayan membengkak bagi si pengajar. Jadi mending dikumpulkan dalam satu tempat, artinya dalam satu tempat itu yang mana yang terdekat, dalam dibikin kelompok terdekat digabungkan gitu di misalnya Telanai seperti itu ya, kemudian buluran gitu. Jadi si anaknya mengumpul di situ sambil membawa tugas dan materi yang telah disampaikan si guru dan si peserta didik. Seperti itu gambarannya ya. Baik, silakan saya kembalikan lagi ke moderator dan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Ya. Boleh Pak Ferry? Saya sedikit masih penasaran. Tadi kan yang dibahas tentang yang 6 tadi, ada project, based learning, daring, luring, pokoknya yang ke-6 tadi, kayaknya kalau sesuai dengan data yang ada ini, maksudnya dengan kita mengerjakan dengan benar, itu kayaknya mulus ya. Kayaknya pembelajaran itu oke semua bisa tercapai sesuai dengan konteks yang ada gitu. Nah sekarang yang pengen saya tanyakan itu tentunya kan dari semua ini tidak segampang itu dalam pembelajaran daring, pasti ada kendala ya. Nah kendala-kendala itu dan bagaimana bisa kita mengantisipasinya, itu yang masih belum saya ragukan gitu loh. Kayaknya kalau sesuai teori mulus semua, oh ini begini enak gitu. Nah, sekarang yang saya tanya itu kendala dari yang ke-6 ini, apakah itu masih bisa kita pecahkan untuk biar di antara yang ke-6 ini kita bisa jalannya mulus gitu. Tadi kan kayak Mbak Widya ngomong, pengalaman beliau tentu kendalanya tadi ya memang apalagi SMA ya, yang notabene mereka udah gede-gede, ditemui gurunya kabur gitu kan. Nah apakah kendala-kendala yang ada itu setelah ada home visit, setelah itu apakah itu bisa kembali normal dan bisa sesuai dengan yang kita inginkan? Nah mungkin bisa sedikit dikasih ini ya, saya pencerahan sedikit tentang kendala itu, karena penasaran juga saya, karena kan kayaknya kalau kita share teori itu mulus deh, enak, oh begini kok. Mungkin bisa diinikan sedikit lah pengalaman teman-teman, kendala-kendala itu gimana kita caranya, karena memang tidak sedikit ya untuk pembelajaran daring ini. Saya rasa dari teman-teman mungkin banyak, dan cara mengatasinya itu saya pengen kita bisa berbagi di sini. Iya, terima kasih Bu Dia. Mohon maaf tadi saya agak hilang sebentar dan saya lemparkan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Dia ya. Jadi setiap untuk metode ini ada kendala-kendala sendiri gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi, karena teorinya memang lancar semua gitu pasti. Nah, tapi di lapangan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Oke, silakan Mbak Oci atau yang lain boleh menanggapinya.
atau memberikan pengalaman-pengalamannya bagaimana selama ini Saya kan kita hampir 2 tahun gitu. Ya, sepertinya Bu Nova bisa berbagi pengalaman dari PBM versi Bu Nova ya. Silakan Bu Nova. Setelah saya dengar dari teman-teman yang tempat mengajarnya ini di kota ya, itu agak sangat berbeda dengan kami yang ngajar boleh dibilang jaringan internetnya itu banyak siswa yang susah jaringan internetnya, dan juga orang tua yang kurang mendukung, jadi dia tidak mendukung pembelajaran apa yang dilakukan oleh anaknya itu. Jadi di sini memang beda karena kami di Muaro Jambi itu pembelajaran di Muaro Jambi itu lantaran banyak masalah tidak tercapai, apalagi home visit juga tidak karena jarak antar ke rumah itu jauh. Jadi di sini kami sama dengan Pak Peri, Pak Endra tadi dengan memberikan tugas proyek karena supaya semua anak itu bisa mengikuti pelajarannya. Kalau kemarin pernah Zoom, yang ikut itu cuma 2 orang dan 3 orang. Jadi kendalanya katanya tidak ada kuota atau jaringannya lelet atau kartunya banyak masalah lainnya. Jadi kalau kami di Muaro Jambi itu memang dari dulu seperti itu dengan memberikan proyek. Jadi 1 minggu 1 kali. Jadi siswa harus mengumpulkan proyek dan tugasnya tuh tidak kami berikan banyak-banyak, misalnya proyek kalau matematika itu membuat dari besi, dari kerangka kubus, misalnya cukup 1 supaya anak-anak tidak merasa bosan dengan menumpuknya tugas. Jadi kalau kebanyakan tugas, misalnya berapa mata pelajaran semuanya ngasih tugas dengan banyak semua, anak-anak akan merasa bosan seperti itu. Jadi dengan adanya pemberian tugas proyek dan anak nyetornya 1 minggu 1 kali, kalau kami biasanya hari Sabtu semua itu pun persif, misalnya jam 8 sampai jam 9 itu kelas 7 yang menyerahkan, jam 9 sampai jam 10 adalah kelas 2 sampai 9 sampai jam 10 adalah kelas 3. Nah dengan proyek itu nampaknya anak-anak agak antusias untuk pembuatan tugas. Jadi mereka akan semangat mengumpulkan tugas dengan catatan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menumpuk. Karena kalau terlalu menumpuk, anak-anak akan merasa bosan dan jenuh, dan mungkin banyak yang mereka yang tidak akan mengerjakannya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Peri. Oke, terima kasih Mbak Nova ya. Ada yang menanggapi lagi? Karena mengingat waktu juga sudah hampir habis. Saya kembalikan ke Mbak Oci dulu. Bagaimana Mbak Oci? Ya, sebagai closing materi malam hari ini, saya akan menyampaikan bahwa betul dari 6 metode pembelajaran efektif di masa pandemi, silakan Bapak Ibu yang mana sesuai kenyamanan Bapak Ibu, artinya tidak dipatok gitu ya, karena kan ada kelebihan, kemudian ada kendala tadi yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu yang sudah dijalani selama 1,5 tahun, hampir menjadi 2 tahun, dan akan menjadi pembiasaan bagi Bapak Ibu menjadi pendidik dan mengajar peserta didikan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan memilih kenyamanan Bapak Ibu dan lihat karakter peserta didik masing-masing, kemudian tentukan juga dan itu tadi disampaikan mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu juga mengupgrade kemampuan IT-nya. Jadi tadi cerita dari Pak Indra malah lebih hebat peserta didiknya. Nah, sekalian menyelam minum air ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar dan mengupgrade ilmu Bapak Ibu sebagai pengajar. Jadi tidak melulu akhirnya juga tidak kalah dengan si peserta didiknya. Dan yang tadi disampaikan 6 metode tadi, Bapak Ibu juga bisa memilih mana yang terbaik, dan platform manapun itu terbaik bagi Bapak Ibu asalkan itu diterapkan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi terserah
platform apa saja digunakan, itulah yang menjadi terbaik oleh Bapak Ibu, karena untuk tahu yang mana yang terbaik, ya itu harus dilakukan dulu. Kalau tidak dilakukan, ya tidak tahu mana yang platform mana yang terbaik di Bapak Ibu. Kemudian demikianlah closing materi hari ini. Sebagai penutup, saya akan berikan pantun. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau dari pagi. Terima kasih sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat dan diterapkan di PBM selama Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Timur Mbak. Ditutup dengan Pak Ferry atau di stop recording dulu? Stop record aja dulu Mbak Oci. Ya, off record aja dulu.